Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Kak Vicky dan juga Budi Arani selaku dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai bab 12 yaitu tentang derivatives and foreign currency, concept and common transaction. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama yaitu ada Enggala Salsa dengan NPM akhir 117. Yang kedua ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM 166. Yang ketiga ada Vina Dukurniati dengan NPM akhir 181. Kemudian yang terakhir ada Raina Rozika dengan NPM akhir 187. Nah, di sini untuk materi yang pertama yaitu tentang derivatif. Jadi derivatif adalah istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai jenis sekuritas keuangan. Ciri umum dari instrumen derivatif adalah bahwa nilai kontrak derivatif bagi investor memiliki hubungan langsung dengan fluktuasi harga, suku bunga, atau variabel lain yang mendasarinya. Penggunaan kontrak derivatif dapat membantu perusahaan membatasi risiko terhadap perubahan harga atau suku bunga. Jadi salah satu pihak dalam kontrak pada dasarnya harus bertaruh bahwa harga atau tingkat yang mendasarinya akan bergerak berlawanan arah dengan apa yang diharapkan oleh pihak lain. Pihak yang berusaha mengendalikan risiko perubahan tingkat ekonomi atau harga disebut sedang melakukan kontrak derivatif atau kontrak lindung nilai atau hedging. Struktur kontrak dan perlakuan akuntansi untuk kontrak semacam ini berbeda-beda tergantung pada jenis risiko yang dikelola. Jadi tingkat bunga, harga komoditas, nilai mata uang asing, dan harga saham adalah jenis risiko harga dan tingkat paling umum yang dilindungi oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu hedge transaction atau lindung nilai. Jadi hedge transaction ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan transaksi gabungan antara posisi yang sudah ada dengan kontrak derivatif yang dirancang untuk mengelola risiko yang dihadapi perusahaan jika hanya memegang posisi tersebut tanpa perlindungan. Sebagian besar perusahaan menciptakan lindung nilai dengan menggunakan beberapa jenis derivatif dasar. Contohnya yaitu kontrak forward. Selanjutnya juga ada kontrak berjangka, opsi ataupun swap. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kontrak forward. Kontrak forward adalah perjanjian yang dinegosiasikan antara dua pihak untuk menyerahkan atau membeli suatu komoditas atau mata uang asing dengan harga, jumlah, dan tanggal penyerahan yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian ini bisa mengharuskan penyerahan fisik barang atau mata uang, atau bisa juga menggunakan penyelesaian bersih atau net settlement. Selanjutnya yaitu kontrak futurness atau kontrak forward memiliki karakteristik kontrak yang hampir sama, namun perbedaannya adalah kontrak futurness dirancang agar mudah diperdagangkan di pasar. Kontrak futur sangat terstandarisasi. Bursa atau exchange yang menentukan tanggal jatuh tempo, kualitas, dan kuantitas barang yang dikirim serta lokasi pengiriman, bukan para pihak yang bertransaksi. Jadi bursa yang menjamin pelaksanaan kewajiban dari perusahaan clearing. Nah, selanjutnya ada opsi. Opsi ini juga merupakan instrumen untuk lindung nilai yang umum digunakan. Ada dua jenis opsi. Yang pertama ada call dan put. Call option ini memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset. Kemudian yang kedua ada put option yang memberikan hak untuk menjual aset tersebut. Pemegang opsi memiliki hak tetapi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan transaksi pada harga kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sebaliknya, penjual opsi atau writer memiliki kewajiban untuk melaksanakan transaksi jika pemegang opsi memutuskan menggunakan haknya. Jadi hanya satu pihak dalam kontrak opsi yang melaksanakan transaksi, sedangkan pihak lainnya memiliki pilihan untuk melakukan atau tidak. Nah, jadi di sini ada contoh transaksi tentang swap. Jadi dalam kasus ini perusahaan memiliki utang sebesar $1 juta dengan bunga variabel. Jadi artinya ini setiap periode pembayaran bunga bisa naik atau turun tergantung kondisi pasar. Masalahnya perusahaan ingin agar pembayaran bunganya ini tetap stabil supaya lebih mudah mengatur arus kas dan menghindari resiko kenaikan suku bunga. Untuk itu perusahaan membuat kontrak swap dengan bank. Dalam kontrak ini, perusahaan membayar bunga tetap sebesar 8% dan menerima bunga variabel dari bank. Dengan kata lain, apapun yang terjadi di pasar, perusahaan tetap akan menanggung total bunga 8% di setiap periode. Nah, di sini untuk periode yang pertama, yaitu suku bunga pasar turun menjadi 7% tanpa swap, perusahaan akan membayar bunga sebesar 7% dikalikan dengan 1 juta, yaitu $70.000. Tapi karena adanya swap, perusahaan membayar bunga tetap 8% ke bank, yaitu $80.000, dan menerima bunga variabel sebesar 7%, yaitu $70.000.
Selisihnya yaitu perusahaan bayar tambahan $10.000 agar tetap 80.000. Untuk periode yang kedua yaitu perusahaan pasar kembali ke 8%. Jadi perusahaan bayar bunga utang sebesar 80.000 dan swapnya juga 8%, jadi tidak ada selisih. Kemudian untuk periode yang ketiga yaitu bunga pasar naik menjadi 9%. Tanpa swap perusahaan harus membayar $90.000, tapi dari swap perusahaan menerima bunga variabel sebesar 9% dan membayar tetap 8%. Jadi perusahaan ini menerima selisih sebesar $10.000. Jadi uang $10.000 itu bisa digunakan untuk menutupi tambahan bunga dari utang. Jadi total pembayarannya yaitu bersih tetap $80.000 juga. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh penggunaan derivatif, yang dimana khususnya dua jenis kontrak yang paling umum dipakai di perusahaan, yaitu ada dua, yaitu yang pertama ada forward contract dan option contract. Nah, tujuannya adalah untuk memahami bagaimana derivatif memengaruhi pendapatan dan risiko perusahaan. Untuk yang pertama mengenai forward contract atau kontrak berjangka. Nah, misalnya di sini ada perusahaan yang bernama Grey Company yang bergerak di bidang pertambangan tembaga. Nah, perusahaan tersebut memperkirakan akan menambang dan menjual 2 juta pon tembaga selama 4 kuartal berikutnya. Dan semua hasil produksinya akan dijual pada akhir periode tertentu. Nah, biaya tetap Grey adalah $2.400.000, sedangkan biaya variabelnya 0,80 per pon dolar. Nah, jadi total biaya Grey adalah $4 juta yang berarti titik impasnya berada di harga 2,00 per pon dolar. Nah, tabel berikut menunjukkan laba atau rugi pada berbagai tingkat harga per pon. Untuk menghindari resiko penurunan harga tembaga, Grey menandatangani kontrak forward dengan perusahaan lain yang bernama Bro, di mana Grey akan menjual 2 juta pon tembaga kepada Bro dalam waktu 1 tahun dengan harga $2,20 per pon. Nah, mengapa sih Grey melakukan ini? Jika perkiraan B-nya benar, maka harga $2,20 sudah cukup untuk menghasilkan laba. Selain itu, dengan kontrak ini, resiko perubahan harga pasar berpindah dari Grey ke Bro. Nah, si Bro ini mungkin saja adalah spekulan yang bersedia menanggung resiko karena berharap harga akan naik lebih tinggi dari $2,20, atau bisa jadi Bro adalah pengguna tembaga yang juga ingin menstabilkan biayanya. Nah, dengan melakukan kontrak ini, si Grey memang kehilangan peluang untuk mendapatkan laba lebih besar jika harga naik, tapi ia memperoleh kepastian pendapatan dan menghindari kerugian bila harga turun. Nah, ada beberapa alasan perusahaan melakukan ini, di antaranya tuh yang pertama mempermudah akses pendanaan dengan resiko harga yang lebih kecil membuat perusahaan bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Lalu yang kedua, pertimbangan pajak. Jadi kerugian dapat dikompensasikan dengan laba, tetapi karena nilai waktu, uang, manfaat pajak dari kerugian di masa depan lebih kecil. Jadi lebih baik menjaga stabilitas laba. Lalu yang terakhir, menghindari kebangkrutan atau fluktuasi bonus manajemen. Di sini ada gambar tabel ya. Dari tabel tersebut terlihat bahwa laba ekonomi Grey selalu tetap $400.000, tidak peduli berapa harga pasar nantinya. Nah, yang dimana artinya tuh laba dari kontrak forward ini bergerak berlawanan arah dengan laba tanpa lindung nilai, sehingga resiko fluktuasi harga berhasil dihilangkan sepenuhnya. Ini disebut sebagai lindung nilai yang sepenuhnya efektif. Lalu yang kedua tuh mengenai option kontrak. Nah, ada cara lain yang dapat dilakukan Grey untuk mengelola resikonya adalah dengan menggunakan opsi. Nah, opsi ini dapat dianggap sebagai bentuk asuransi, yang dimana ketika seseorang membeli asuransi rumah, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian pemilik rumah jika terjadi pencurian, kebakaran, atau berbagai peristiwa lainnya. Tentu saja tidak gratis dan jumlah yang dibayarkan oleh pemilik rumah untuk asuransi bergantung pada tingkat risiko kerugiannya. Nah, sebagai contoh, daerah dengan tingkat kejahatan tinggi terhadap properti biasanya memiliki premi asuransi rumah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang tingkat kejahatannya itu rendah, karena risiko yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi juga lebih besar. Bedanya
Nah, bedanya sama yang forward sebelumnya tuh bersifat wajib, tapi yang kalau opsi ini bersifat hak, bukan kewajiban. Nah, dalam cara yang serupa, Grey dapat membeli put option atau opsi jual, yang dimana opsi jual itu adalah kontrak yang mewajibkan penjual atau breeder opsi untuk membeli aset pada harga yang sudah ditetapkan. Sedangkan pembeli opsi jual memiliki hak atau bukan kewajiban untuk menjual aset tersebut di pasar. Nah, pembeli opsi ini akan menggunakan haknya jika harga pasar lebih rendah dari harga yang tertera dalam kontrak atau harga pelaksanaan atau exercise price. Nah, sebaliknya jika harga pasar lebih tinggi, maka pembeli tidak akan menggunakan opsinya karena lebih menguntungkan menjual langsung di pasar. Nah, kita asumsikan contohnya masih sama, yaitu Grey Company, yang dimana Grey membeli put option, yaitu hak untuk menjual tembaga dengan harga $2,30 per pound. Nah, harga untuk membeli hak ini adalah $0,05 per pound. Nah, opsi ini berfungsi seperti asuransi, yang dimana pembeli itu membayar premi untuk membatasi kerugian, tetapi tetap mempertahankan potensi keuntungannya. Nah, lalu harga opsi bergantung pada faktor-faktor seperti volatilitas, harga tembaga, level saat ini, dan waktu hingga jatuh tempo, atau menggunakan model Black-Scholes. Nah, jadi kita asumsikan B yang sama itu dengan titik impas $2,00 per pound. Sini ada gambar tabel pasar. Nah, dari tabel ini terlihat bahwa laba minimum Grey tetap $500, bahkan jika harga turun karena ada keuntungan dari pelaksanaan opsi. Nah, namun bila harga naik, Grey tetap bisa mendapat keuntungan tambahan, hanya dikurangi biaya premi opsi sebesar $0,05 per pound tadi. Baik, di sini ada floating exchange rate atau kurs mengambang. Nah, dalam sistem kurs mengambang, nilai mata uang ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu penawaran dan permintaan di pasar valuta asing. Kurs itu akan terus naik atau turun, tergantung pada kondisi ekonomi suatu negara. Jika inflasi meningkat, daya beli turun, sehingga nilai mata uang yang melemah. Jika suatu negara mengalami surplus perdagangan ekspor atau impor, permintaan terhadap mata uangnya naik, maka mata uang menguat. Dan sebaliknya, defisit perdagangan impor ke ekspor akan melemah nilai mata uang. Nah, faktor lain seperti tingkat bunga antar negara dan aktivitas spekulatif juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar. Yang kedua di sini tuh ada fixed and multiple exchange rate atau kurs tetap dan kurs ganda. Kurs tetap itu pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar resmi terhadap mata uang asing dan menjaga kestabilannya. Nilai ini tidak mengikuti fluktuasi pasar bebas. Lalu kurs ganda multiple exchange rate. Pemerintah menetapkan beberapa nilai tukar berbeda untuk jenis transaksi tertentu. Misalnya kurs khusus untuk impor barang penting atau kurs berbeda untuk transaksi ekspor dengan tujuan mendukung kebijakan ekonomi nasional. Lalu yang ketiga ada spot, current, and historical exchange rate. Spot rate kurs yang berlaku untuk transaksi segera. Kalau current exchange rate itu kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau tanggal neraca, itu digunakan dalam akuntansi. Kalau historical exchange rate itu kurs yang berlaku pada saat transaksi masa lalu terjadi. Ketiga jenis kurs ini penting untuk penilaian dan pelaporan transaksi mata uang asing dalam laporan keuangan. Dan ada foreign exchange quotation atau kutipan valuta asing. Bank benar menyediakan layanan pertukaran mata uang untuk memfasilitasi transaksi antara perusahaan di berbagai negara. Contohnya itu tabel nilai tukar antar bank atau internal bank exchange rate, menunjukkan perbandingan antara dolar ES dengan mata uang seperti pound sterling, dolar Kanada, euro, yen, dan peso pada tanggal tertentu. Selisih antara harga beli dan harga jual mata uang atau split merupakan keuntungan bagi bank yang menyediakan jasa pertukaran. Terus di sini ada foreign currency transaction other than forward contract. Di sini terjadi ketika suatu transaksi dinyatakan dalam mata uang asing, bukan mata uang fungsional entitas. Misalnya perusahaan
Amerika Serikat bertransaksi dalam euro. Kalau FASB requirement atau ketentuan standar akuntansi ES, ASC 830, itu saat transaksi diakui, nilai aset, kewajiban, pendapatan, dan beban harus dicatat menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Dan pada setiap tanggal neraca, saldo yang dinyatakan dalam mata uang asing harus disesuaikan dengan kurs yang berlaku saat itu. Selisihnya itu akan diakui sebagai keuntungan atau kerugian kurs. Dan yang ketiga ada balance sheet date adjustment atau penyesuaian tanggal neraca. Ini tuh keuntungan dan kerugian kurs tidak boleh ditangguhkan, tetapi harus segera diakui dalam laba rugi periode berjalan sampai kewajiban atau piutang dalam mata uang asing diselesaikan. Nah, ini tuh menjelaskan bagaimana akuntansi mencatat transaksi mata uang asing berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dan penyesuaian di tanggal laporan keuangan sesuai standar FASB atau ASC 830. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus dari purchases denominated in foreign currency atau pembelian yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, contoh kasusnya yaitu perusahaan ATC yang merupakan perusahaan di Amerika Serikat memberi barang dagangan secara kredit pada Paris Company pada 1 Desember 2016 sebesar 10 euro ketika kurs atau spot rate-nya dari euro sendiri yaitu 0,6600 dolar. Nah, di sini ATC menutup pembukuannya pada 31 Desember saat kas euronya turun menjadi 0,6550 dan melunasi utangnya pada 30 Januari 2017 ketika kurs euronya naik menjadi 0,6650. Transaksi ini kemudian akan dicatat oleh ATC sebagai berikut. Pada 1 Desember terdapat inventory dan pada account payable sebesar 6.600. Nah, ini mencatat pembelian barang dagangan dari Paris Company yaitu berasal dari 10 euro dikali 0,660. Kemudian pada 31 Desember 2016 dicatat account payable pada exchange gain-nya ada 50. Ini menyesuaikan akun utang sesuai kurs pada akhir tahun yaitu 10 euro berasal dari 10 euro dikali 0,6550 dikurangi 0,660. Nah, pada 30 Januari dicatat account payable dan exchange loss pada cash. Account payable-nya sebesar 6.550, exchange loss-nya 100 dan cash-nya sebesar 6.650. Ini mencatat pelunasan penuh kepada Paris Company yaitu berasal dari 10 euro dikali 0,6650 pada spot rate-nya. Kemudian untuk tabelnya bisa dilihat sebagai berikut. Terdapat tanggal, spot rate, persediaan, utang, dan laba atau ruginya yang didapat. Nah, di sini pada 1 Desember 2016 ATC itu mempunyai utang sebesar 6.600 dolar yang dinyatakan dalam euro, dan pada 31 Desember kurs euro menurun sehingga nilai utang dalam dolar itu menjadi berkurang sebesar 6.550. Nah, akibatnya ATC ini jadi dapat untung kurs sebesar 50 dolar yang diakui di laporan laba rugi pada tahun 2016. Namun pada 30 Januari 2017 kurs euronya naik menjadi 0,6650 dolar. Nah, sehingga nilai utangnya naik menjadi 6.650. Nah, di sini ATC mencatat kerugian sebesar 100 dolar pada tahun 2017. Nah, secara keseluruhan rugi bersihnya yaitu sebesar 50 yang berasal dari 10 euro dikalikan jumlah pengurangan dari 0,6650 dikurangi 0,6600. Seperti itu.
Nah, jadi terdapat beberapa kesimpulan, yaitu pembelian dalam mata uang asing itu harus diukur di dalam dolar berdasarkan kurs pada tanggal transaksi. Kemudian kalau tanggal neracanya terjadi sebelum utang dibayar, maka utang tersebut harus disesuaikan dengan kurs pada tanggal pada laporan keuangan. Kemudian keuntungan dari kurs itu terjadi saat dolarnya itu menguat, dan kerugian kurs itu terjadi bila dolarnya melemah. Nah, saat pembayaran dilakukan, perusahaan itu mencatat keuntungan atau kerugian tambahan sesuai dengan kurs saat pembayaran, dan biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan bank untuk menangani konversi mata uang, di mana bank akan mendebit rekening dolar perusahaan dan mentransfer euro ke rekening pemasok. Nah, setelah membahas tentang purchase dominated, ada juga sales dominated and foreign currency atau penjualan yang dinyatakan dalam mata uang asing. Nah, contoh kasusnya adalah pada tanggal 15 Desember 2016, perusahaan ATC menjual barang dagangannya secara kredit kepada Rome Company sebesar 20.000 euro ketika kurs euronya adalah 0,6625 dolar. Nah, ATC ini menutup pembukuannya pada tanggal 31 Desember 2016 ketika kurs euronya turun menjadi 0,6550, lalu menerima pembayaran pada 15 Januari 2017 saat kursnya naik menjadi 0,6700 dolar. Nah, setelah itu ATC menyimpan euronya sampai tanggal 20 Januari 2017, lalu menukarnya ke dolar AS Amerika Serikat pada kurs 0,6725 dolar. Nah, untuk jurnal transaksinya dicatat sebagai berikut. Pada tanggal 15 Desember 2016 dicatat account receivable terhadap sales atau penjualan sebesar 13.250. Nah, ini untuk mencatat penjualan ke Rome Company berasal dari 20.000 euro dikali 0,6625 dolar kurs spotnya. Kemudian pada 31 Desember 2016 dicatat exchange loss pada account receivable sebesar 150. Ini menyesuaikan piutang berdasarkan kurs pada akhir tahun, didapat dari 20 euro dikali pengurangan dari kurs 0,6550 dikurangi 0,6625. Nah, pada tanggal 15 Januari 2017 dicatat cash sebesar 13.400 pada account receivable sebesar 13.100 dan exchange gain-nya 300. Ini untuk mencatat penerimaan pembayaran dari Rome Company berasal dari 20.000 euro dikali 0,67 dolar dan mengakui keuntungan kurs sebesar 300 yang didapat dari 20.000 euro dikali pengurangan kurs antara 0,67 dikurangi 0,6550. Nah, pada tanggal 20 Januari 2017 dicatat cash pada exchange gain dan cashnya 13.450 dan exchange gain-nya 50, dan untuk cashnya itu 13.400. Menukar 20.000 euro dolar Amerika Serikat pada kurs 0,725 gitu. Kemudian untuk mempermudah, kita bisa membuat tabel ringkasan yang isinya terdapat tanggal, kurs atau spot rate-nya, piutangnya, penjualan, dan laba atau rugi. Nah, bisa dilihat ya ini. Bisa dilihat bahwa penjualannya terdapat perubahan atau tidak, dan laba ruginya. Nah, di sini tidak berubah, berarti jumlah penjualan itu tidak disesuaikan lagi karena sudah terkunci saat transaksi penjualan pertama kali dicatat. Nah, hasil akhirnya itu adalah ATC mendapat keuntungan bersih sebesar 200 dolar dari perubahan kurs euro terhadap dolar, seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, penjualan dalam mata uang asing itu harus diukur dalam dolar berdasarkan kurs spot pada tanggal penjualan.
Nah, jika ada tanggal laporan keuangan sebelum pembayaran diterima, maka piutang harus disesuaikan dengan kurs terkini. Keuntungan kurs terjadi saat dolar melemah dan kerugian kurs terjadi saat dolar menguat. Nah, saat pembayaran diterima, laba atau rugi tambahan akan dicatat berdasarkan kurs saat pembayaran. Namun, jika perusahaan menyimpan mata uang asing, maka perubahan nilai kurs tetap akan dicatat sebagai laba atau rugi sampai mata uang tersebut nantinya akan ditukar menjadi dolar. Kemudian terdapat pula tabel yang mempermudah kita melihat pengaruh dari perubahan kurs. Di sini dapat dilihat bahwa perubahan kursnya naik atau turun, dampak terhadap dolarnya bagaimana, melemah atau menguat, dan dampak pada akun mata uang asingnya bagaimana. Gitu ya, menghasilkan laba atau rugi. Nah, kemudian untuk standar akuntansi internasional yang digunakan di sini menggunakan IFRS yang dikeluarkan dari IASC, yang menjelaskan bagaimana transaksi dan operasi dalam mata uang asing dimasukkan ke dalam laporan keuangan. Nah, IFRS ini menetapkan bahwa pertama, setiap transaksi awal harus dicatat menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Misalnya, jika perusahaan membeli barang dalam mata uang asing, maka nilai transaksinya nanti akan dikonversi menjadi mata uang fungsional dengan kurs yang ada pada tanggal pembelian. Kemudian pada setiap tanggal neraca, semua saldo moneter dalam mata uang asing seperti piutang atau utang dalam mata uang asing nantinya harus disesuaikan dengan kurs spot pada tanggal tersebut. Nah, yang terakhir, selisih antara nilai saat transaksi awal dan nilai setelah disesuaikan di akhir tahun karena perubahan kurs nanti akan diakui sebagai laba atau rugi kurs dalam pendapatan tahun berjalan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.